Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 12 Mei 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Menyalahgunakan Kekuasaan. Firman Tuhan terambil dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat ke-8 sampai dengan ke-9. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar kebenaran firman Allah. Sebelum Engkau naik ke surga, Engkau memberikan kuasa kepada kami, dan kuasa yang diberikan oleh Allah adalah kuasa untuk menjadi murid dan saksi Kristus kepada seluruh dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Tema yang kita pelajari ini adalah menyalahgunakan kekuasaan. Kalau kita melihat di dalam perjalanan seluruh bagian Alkitab dari Perjanjian Lama sampai kepada Perjanjian Baru, kita bertemu dengan orang-orang yang memiliki kuasa. Ada dua tipe orang. Yang pertama menyalahgunakan kekuasaan. Yang kedua adalah menggunakan kekuasaan dengan benar. Setiap kita diberikan oleh Allah potensi demi potensi. Dari semenjak lahir saja kita memiliki potensi yang luar biasa. Dari sebuah analis tatkala seorang bayi lahir ke dalam dunia, maka itu akan menjadi sebuah potensi. Saya mengenal satu keluarga yang terus bertengkar suami istri. Bertengkar luar biasa. Karena sudah kurang lebih 3 tahun tidak memiliki anak. Namun setelah anak itu terlahir, ternyata anak itulah yang menjadi harapan kebahagiaan dari keluarga. Mereka kemudian menjadi rukun kembali. Fokusnya mereka menjadi berjuang suami istri memikirkan apa yang baik buat anak yang terlahir yang dinantikan selama 3 tahun dalam rumah tangga mereka. Sehingga anak itu punya potensi untuk memberikan kebahagiaan padahal belum bisa berbuat apa-apa. Anak yang terlahir itu nangis dan itu merepotkan, mengganggu jam tidur kedua orang tua. Kedua orang tua harus berlelah-lelah mencari nafkah lebih keras lagi karena kebutuhan untuk punya seorang bayi saja anak terlahir itu tahu dengan jelas membutuhkan biaya yang sangat besar. Namun kelahiran anak ini merekatkan hubungan suami istri. Jadi artinya bayi yang terlahir pun punya potensi luar biasa memberikan kebahagiaan. Apalagi setiap kita masing-masing yang sudah diberikan oleh Allah berbagai macam potensi dan kekuasaan di dalam diri kita. Dan kekuasaan itu pada akhirnya harus dilakukan sebagaimana apa yang dicatat di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 sampai ke 9. Kuasa semua berkat yang Engkau berikan, yang diberikan oleh Roh Kudus kepada setiap kita masing-masing, agar kita menjadi saksi Kristus di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tentu pada bagian daripada Kisah Rasul adalah pekabaran Injil, agar banyak orang yang menjadi percaya kepada Kristus, agar mereka bisa dimenangkan di dalam Kristus, agar mereka diselamatkan dari dosa-dosa mereka, agar mereka berbalik dari penyembahan berhala menjadi menyembah kepada Allah. Itu kuasa yang Allah berikan kepada para murid-murid dan mereka-mereka yang mengikut Kristus sebelum Yesus naik ke surga. Itu kuasa yang Tuhan berikan kepada mereka. Itu adalah konteks yang ada pada Alkitab yang tentu tetap masih berkaitan di dalam kehidupan setiap sahabat seperjalanan yang saat ini kita dipanggil menjadi saksi Tuhan. Namun apa yang terjadi setelah kuasa yang diberikan itu? Apakah kita menjadi saksi Kristus? Apakah kita menjadi memberkati kemanapun kita pergi dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi? Ada pemandangan sederhana. Saya melihat di jalan tol itu ada mobil mewah di jalan tol. Kemudian tiba-tiba dari pintu mobil itu terbuka kaca sedikit dan buang sampah. Buang sampah di jalan tol, bayangkan. Dan saya melihat, sudah sekian lama saya tinggal di Jakarta, 2 tahun menjelang 2 tahun,
Kami melihat ada orang-orang yang berjuang dengan potensi yang ada agar kota Jakarta menjadi kota yang bersih dari sampah. Namun ada orang-orang yang dengan potensinya, dia tentu kalau bisa ada sampah, dia bisa beli makanan. Kalau dia bisa buang sampah, berarti ada sesuatu yang dimiliki. Apa itu makanan, apa itu barang yang tentunya ada bungkusnya, ada plastiknya. Tatkala semua berkat yang ada diberikan, kita akan menjadi dua tipe orang. Menjadi orang yang suka buang sampah sembarangan, merugikan orang lain, atau kita membuang sampah ke tempatnya dengan baik. Kita tahu dengan jelas Indonesia itu mengimpor sampah dari luar negeri. Sedangkan sampah di kita itu demikian banyak. Mengapa? Karena di Indonesia sampah tidak diolah, dipisahkan. Mana sampah organik, mana sampah plastik, dan mana sampah medik. Dan mana sampah yang lain dipisah menjadi 4 bagian. Kalau sahabat seperjalanan pergi ke Jepang, itu ada di sana. Semua ada tempatnya sehingga diolah. Tetapi kita sampai harus impor sampah sementara kita punya sampah yang banyak. Karena sampah di luar sudah disortir sedemikian rupa. Demikian juga sahabat seperjalanan. Sewaktu kita menjadi anak-anak Tuhan yang sudah diberkati oleh Allah dan kita punya kuasa, kita punya berkat, kita punya potensi. Apakah kita akan menjadi orang yang setelah diberkati oleh Tuhan kemudian merugikan orang lain dan hidup semaunya dan seenaknya? Kita buang sampah kemana-mana. Harusnya kan kita buang sampah di tempatnya, agar sampah kemudian tidak membuat orang lain bersusah payah. Dan kemudian apa yang kita punya dari sampah yang dibuang? Apakah makanan, apakah benda, apakah sepatu, apakah pakaian, atau sampah-sampah furniture, atau sahabat seperjalanan baru membeli kulkas, membeli air conditioner, apapun juga. Adakah kita memikirkan bahwa kita harus memberkati orang lain? Kita harus menyisihkan sebagian daripada berkat yang kita punya untuk bisa memberkati orang lain. Ataukah kita menjadi pribadi dalam hidup ini, yaitu buang sampah semaunya. Sampah tidak hanya semata-mata sampah dalam bentuk fisik, namun terkadang bicara kita adalah bicara yang sampah. Pikiran kita pun pikiran yang sampah. Pikiran selalu menilai orang lain itu semua dari sudut negatif, tidak ada baiknya. Mulut kita pun penuh dengan sumpah serapah, caci maki, menghina orang, merendahkan orang. Kita menjadi anak Tuhan yang sudah ditebus, namun punya kebiasaan suka membuang sampah semaunya. Seharusnya sampah itu tidak dibuang dan menyakiti orang lain, dibuang pada tempatnya. Apa itu sampah? Semua yang kotor dalam hidup kita harus dibawa kepada Kristus. Dosa-dosa yang kita lakukan, memohon ampun kepada Tuhan, agar hidup kita dari hari ke hari kita makin diperbaharui, kita makin dibersihkan, kita makin dimurnikan, kita makin dikuduskan. Kekuasaan, berkat, potensi yang ada pada kita. Kemudian, apa yang sudah kita miliki, lalu bungkusan-bungkusan yang menjadi bagian daripada barang-barang semua yang kita miliki, kita akan buang semaunya. Bahkan dalam cerita terdahulu itu, kalau kita melihat komik-komik, sampah yang bisa mencelakakan orang sampai meninggal adalah kulit pisang. Kita buang kulit pisang sembarangan, orang terjatuh kepala dulu bagian belakang dan meninggal. Apakah kehidupan kita hanya akan membawa kematian buat orang lain? Atau kehidupan kita akan menjadi saksi Kristus? Dari Yerusalem, Yudea sampai ke ujung bumi, orang mengenal Kristus, orang mengenal kebaikan Kristus. Karena melalui kehidupanmu yang membawa berkat dan bukan membuang-buang sampah, merugikan, mencelakakan, bahkan bisa mematikan kehidupan orang lain. Mari sahabat seperjalanan, jadilah orang yang tidak menyalahgunakan kekuasaan, yang tidak menyalahgunakan berkat, yang tidak menyalahgunakan semua kasih karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jadi pribadi yang memberkati, jangan jadi pribadi yang terbiasa membuang sampah, menyalahgunakan berkat kekuasaan yang Tuhan beri kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, jadikan kami menjadi pribadi yang memberkati saksi Kristus dari Yerusalem, Yudea sampai ke ujung bumi, dan bukan menjadi pribadi yang suka buang sampah. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama.
Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.